Seorang pria bernama James bekerja di sebuah perusahaan dana perwalian yang dikelola oleh ayahnya. Suatu ketika, ia mendadak mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, ia menjadi CEO perusahaan tersebut. James dan istrinya yang cantik bernama Sophie akhirnya pindah dari rumah kecil di kota ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Sophie tidak bekerja dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Ia merasa tidak nyaman dengan James yang memiliki kepala pelayan, pembantu, dan juru masak. Hingga puncaknya terjadi ketika Sophie memutuskan memecat mereka semua. Ketika James mengetahui hal ini, ia merasa heran karena mereka butuh pembantu untuk mengurus rumah mereka yang besar ini. Tapi Sophie menganggap mereka hanya pengganggu. I fired them. You what? Sophie juga memberikan mereka pesangon sebanyak 2 tahun gaji. Yeah, I also gave them 2 years pay. You what? James pun hanya bisa pasrah. Ketika James sedang meeting di kantor, tiba-tiba Sophie menelpon. Ternyata Sophie minta rumput halaman yang sudah tinggi dipotong. Walhasil, malam-malam James berusaha menyalakan mesin pemotong rumput. Tapi kok ternyata susah ya. James dan Sophie akhirnya bertemu Julian, seorang pria yang menjual robot kecerdasan buatan untuk digunakan sebagai pembantu rumah tangga. Ada robot laki-laki dan ada robot perempuan. Robot perempuannya cantik-cantik. Karena itu, Sophie takut kesaing cantiknya di rumah. What about one of the males? I think Oleh karena itu, akhirnya pasangan tersebut memilih android laki-laki bernama Henry yang dijamin dengan patuh akan menjalankan perintah mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Sama seperti handphone, Henry harus dicas baterainya secara berkala di sebuah mesin yang dinamakan station dock. Problems arise. Henry's default. Pagi-pagi, Sophie melihat Henry sudah membuat sarapan untuk James. James memuji masakan Henry, tapi tetap saja Sophie merasa aneh dan lebih suka mengerjakan semuanya sendiri. James mencoba Henry untuk diajak main badminton. Ternyata Henry juga bisa menjadi teman ngobrol dan bertukar pikiran. Henry juga bisa diajari Sophie menjahit sofa yang sobek. Sophie juga meminta Henry untuk membaca buku novel Great Expectation milik James. 1 bab setiap hari. Lalu mereka akan membahasnya di saat waktu luang. Henry juga bisa menjadi mekanik, betulin mobil yang seharusnya sudah jadi rongsokan. Sophie juga bertanya apakah Henry bisa minum. Ternyata Henry bisa minum dari gelas. James mengundang teman-teman kantornya untuk makan di rumah besarnya. Henry melayani mereka dan tiba-tiba ia berbicara mengutip sebuah perkataan bijak dari buku yang ia baca. Hal itu sempat memukau para tamu yang hadir di situ. Dari situ, James baru tahu kalau Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku 1 bab per hari. Ketika sedang bersantai, Sophie mengajak Henry membahas isi buku yang telah dibacanya. Sophie menanyakan pendapat Henry. Setelah membaca buku, Henry mulai mengembangkan emosinya dan bisa mengungkapkan perasaannya. Suatu malam, Sophie menemukan Henry berjalan keluar rumah dan tidur di halaman dalam keadaan tidak memakai apa-apa, dengan kondisi seperti orang bingung. Where am I? Henry tidak ingat kenapa ia bisa ada di luar. Ia hanya bermimpi kalau ia menjadi manusia. Sophie membantu Henry masuk kembali ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba James muncul menanyakan, "Ada apa?" Ia membantu Henry kembali ke stasiun dock. Keesokan paginya, mereka memanggil Julian untuk mengecek kondisi Henry. Julian bilang kondisi Henry baik-baik saja. Sophie bertanya ke Julian, apakah robot juga bisa bermimpi? Julian mengatakan robot tidak diprogram untuk bermimpi. Robot hanya berperilaku sesuai program, kecuali jika mereka memperlakukannya seperti manusia. Begitu kata Julian.
James dan Sophie akhirnya saling menyalahkan tentang bagaimana cara mereka memperlakukan Henry. James merasa hubungannya dengan Sophie agak merenggang. James menyalakan beberapa lilin di kamar, berusaha membuat suasana menjadi romantis. Tapi tetap saja Sophie berkata kalau ia sedang tidak mood untuk bercocok tanam. Henry akhirnya curhat kepada Sophie kalau ia memiliki emosi seperti cinta, rasa sakit, dan kebahagiaan. Sophie bermimpi kalau ia dipijit oleh Henry, yang membuatnya tergoda untuk bermantap-mantap dengan Henry. Tapi Sophie merahasiakan isi mimpinya ini pada James. James merasa cemburu melihat Henry semakin akrab dengan istrinya. Ia mengadukan hal ini pada Julian. James berkata kalau si robot jatuh cinta pada istrinya. Julian menjawab kalau hal itu tidak mungkin terjadi. James takut Henry mengancam kehidupan pernikahannya. Julian bertanya apakah James akan mengembalikan Henry padanya atau menukar dengan robot yang lain. James menjawab tidak, karena ia takut akan disalahkan oleh Sophie. Akhirnya James belak-belakan bertanya pada Henry, apakah ia menyukai istrinya? Henry menjawab kalau ia hanya ingin menyenangkan Sophie. James meminta Henry agar tidak menggoda istrinya lagi. Henry mengatakan kalau ia hanya merespon apa yang James dan Sophie rasakan. Henry merasa kalau Sophie mengharapkan sesuatu yang lebih dari James, karena cinta James kepada Sophie dirasa mulai memudar. James tidak terima dengan nasihat Henry dan malah menyuruhnya agar berhenti membaca buku dan jangan berdiskusi lagi dengan istrinya. Henry memberitahu Sophie larangan membaca buku ini. Sophie pun marah pada James. Mereka akhirnya berdebat dan bertengkar. Dari kantor, James menelpon Sophie, berusaha melunakkan hati istrinya dengan mengajaknya healing-healing. James berpikir mungkin istrinya agak stres, sehingga butuh sedikit refreshing. Tapi sepertinya Sophie tidak semangat menanggapi ajakan James. Kali ini Henry benar-benar memijat Sophie. Tiba-tiba Henry mencium Sophie. Sophie merasa tidak nyaman ketika Henry mengucapkan, I love you, aku mencintaimu, dengan cara yang sama seperti yang diucapkan oleh James. Sophie memberitahu James tentang kejadian itu. He kissed me? Dan James pun auto menjadi marah. Ia menghampiri Henry yang sedang istirahat di stasiun doknya. James menampar Henry dan memutus stasiun pengisian dayanya. Sophie merasa ketakutan ditinggal James ke kantor. Can you please stay and wait till he gets here? Benar saja, Henry tiba-tiba muncul. Henry merasa Sophie telah mencampakkannya begitu saja. Henry bertanya apa kesalahannya. Sophie memberitahu kalau James sangat kesal. Henry telah menciumnya. Henry bingung kenapa tidak boleh. Sophie menjawab karena ia dan James telah menikah. Tapi tetap saja Henry merasa dirinya telah usang dan Sophie ingin membuangnya. Gak lama kemudian Julian datang. Sophie meminta Julian menangani Henry agar ia tidak berbuat sesuatu yang anarkis karena Sophie mau pergi keluar sebentar. Julian menemukan Henry di dalam rumah. Henry sudah tidak mau menuruti perintah Julian lagi dan mengatakan kalau Julian adalah seorang pembohong. Sophie ternyata pergi menemui James di kantornya. Ia bertanya kenapa James memukul Henry dan merusak alat pengisian dayanya. James mengatakan kalau ia cemburu pada Henry. James pun meminta maaf kepada istrinya. Tapi tiba-tiba ada panggilan darurat dari Henry. Mereka pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, mereka mencari-cari Henry. Tapi Henry tidak ada. Tiba-tiba, Sophie melihat Henry ada di halaman belakang rumah. Sophie dan James menghampiri Henry yang tidak berpakaian. Henry memberitahu mereka kalau Julian telah berbohong. James bertanya di mana Julian. Sudah pergi, kata Henry. James meminta Henry untuk kembali ke stasiun doknya.
Henry berkata kalau ia sudah keluar dari stasiun dock selama 22 jam 17 menit. Jadi, energi intinya sudah habis terkuras. That's fine, Henry. Ternyata Julian diketahui sebagai penipu. Semua mesinnya ternyata adalah manusia sungguhan yang dibesarkannya. Julian telah mengambil hak asuh Henry saat Henry masih kecil dan ditolak oleh ibunya. Henry juga mengalami kekerasan fisik yang serius. Ia telah membesarkan mereka semua dengan keyakinan bahwa mereka semua adalah android. He's a fucking person. Dua agen FBI pergi ke kediaman James dan Sophie untuk menangkap Julian. Tetapi Julian menembak mereka dengan senapan. Julian kemudian mengarahkan senjatanya ke James dan Sophie. Akan tetapi, tiba-tiba Henry menyerang Julian, memukulinya tanpa ampun dengan senapan. Merasa dihianati oleh penciptanya dan malu karena telah mengkhianati para penjaganya, Henry lalu melakukan bunuh diri dengan pisau. James dan Sophie menangis, berusaha menghibur Henry saat ia sekarat. Sebelum ajal menjemput, Henry meminta maaf telah merusak kehidupan rumah tangga James dan Sophie. Lima tahun kemudian, James dan Sophie diperlihatkan memiliki seorang putra muda yang diberi nama Henry. Henry kecil sering bertanya kenapa ia diberi nama Henry. Sophie berkata kalau Henry adalah nama seseorang yang sangat istimewa. Mereka merencanakan untuk suatu hari nanti baru akan menceritakan tentang nama Henry pada anaknya. Dan cerita pun berakhir di sini. Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Terima kasih.